Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Police investigating the mysterious deaths of a 10-year-old girl and her parents found in a car sunk in waters of the Jadi South. kali ini aku bakalan bahas mengenai kasus misterius terbunuhnya keluarga Choi Yuna. Sebelum aku ceritain kronologi terjadinya kasus terbunuhnya keluarga Choi Yuna, aku bakalan jelasin dulu keluarga Choi Yuna ini seperti apa atau bagaimana sebelum terjadinya kejadian tragis tersebut. Jadi Choi Yuna ini adalah anak kecil yang begitu cantik, imut, yang berusia 10 tahun dan masih duduk di sekolah dasar di salah satu kota Gwangju. Choi Yuna ini adalah anak dari pasangan Mr. Cho dan Miss Lee, di mana Mr. Cho ini adalah seorang pengusaha di bidang komputer dan berusia 36 tahun. Sedangkan Miss Lee adalah seorang pegawai swasta yang berusia 35 tahun. Pada bulan Mei tahun 2022, Miss Lee meminta izin ke pihak sekolah untuk Cho diizinkan untuk pergi ke Jeju karena Cho didaftarkan orang tuanya untuk mengikuti program learning di Pulau Miss Lee Jeju pun meminta izin di pihak sekolah pada tanggal 19 Mei sampai ke 15 Juni. Tapi pada tanggal 16 Juni pihak sekolah masih heran kenapa Choi Yuna masih belum masuk sekolah juga. Dan pihak sekolah pun berinisiatif untuk menghubungi keluarga Choi Yuna, tetapi tidak pernah diangkat oleh orang tua Choi Yuna. Kemudian pihak sekolah pun berinisiatif lagi untuk mendatangi keluarga Choi Yuna yang ada di kota Gwangju, di mana pada saat pihak sekolah sampai ke rumahnya Choi Yuna, tidak ada tanda-tanda ada orang yang berada di dalam rumah tersebut. Pihak sekolah melihat kotak surat di depan rumah Choi Yuna itu bertumpuk-tumpukan surat, menunjukkan bahwa rumah itu sudah beberapa hari tidak ditempati oleh orang-orang rumah. Pihak sekolah pun merasa cemas dengan ketidakadaan kabarnya dari keluarga Choi Yuna. Mereka pun mulai menghubungi pihak polisi dan melaporkan orang hilang, sehingga pihak polisi pun mulai melakukan namanya investigasi. Yang aku ceritakan sebelumnya, orang tua Choi Yuna meminta izin pada pihak sekolah untuk Choi Yuna mengikuti program learning di Pulau Jeju. Dapati oleh pihak polisi, nama Choi Yuna tidak pernah terdaftar di salah satu program learning yang ada di Pulau Jeju. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2022, pihak kepolisian dan juga pihak penjaga pantai Wando menemukan mobil dari keluarga Choi Yuna di kedalaman 10 meter di dalam laut. Keesokan harinya 29 Juni 2022, pihak kepolisian pun berhasil mengangkat mobil dari keluarga Choi Yuna dari laut. Pihak kepolisian pun masih kesulitan untuk mengidentifikasi siapa mayat tersebut, dikarenakan mayat tersebut ternyata sudah hampir sebulan di dalam laut, jadi sudah membengkak dan juga mulai membusuk. Itulah kenapa dari pihak kepolisian sendiri agak sulit untuk mengidentifikasi mayat yang ada di dalam mobil. Dan diketahui juga di dalam mobil itu posisinya sang ayah Mr. Cho berada di bagian kendali mobil, dan untuk ibunya dan juga Choi Yuna berada di belakang tanpa menggunakan sabuk pengaman. Setelah mayat dari keluarga Choi Yuna pun ditemukan, ada begitu banyak pertanyaan dan tanda tanya yang dilontarkan oleh beberapa pihak, di mana menurut beberapa pihak keluarga Choi Yuna ini terbunuh dikarenakan adanya seseorang yang mungkin tidak menyukai keluarga mereka sehingga merencanakan pembunuhan ini seperti bunuh diri. Tapi dari beberapa bukti yang ada lebih menunjukkan bahwa keluarga Choi Yuna memang sengaja untuk melakukan bunuh diri bersama. Tetapi alangkah disayangkannya, anak sekecil Choi Yuna dipaksa ataupun harus mengikuti keinginan dari orang tuanya untuk melakukan bunuh diri. Tapi dari semua bukti yang ditemukan, belum tentu juga ini memang benar-benar bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga Choi Yuna. Ada beberapa bukti juga mengenai orang tua Choi Yuna. Ternyata di mana
keluarga Choyuna ini juga memiliki banyak sekali yang namanya hutang penghutang kepada orang-orang, termasuk hutang di bank juga. Hutang mereka pun juga bisa dikatakan hampir sebanyak 2 miliar. Apakah ini yang menjadi alasan dari keluarga Choyuna untuk melakukan bunuh diri bersama? Entahlah apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan oleh mereka. Marilah kita beranggapan yang baik. Mungkin memang mereka kecelakaan, atau seperti mungkin yang normal-normalnya, mungkin tidak ada pemikiran untuk bunuh diri. Dan sampai sekarang pun kasus dari keluarga Choyuna ini masih sementara ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena masih ada beberapa keganjalan-keganjalan dalam kasus terbunuhnya keluarga Choyuna. Oke guys, jadi cukup sampai di sini dulu informasi mengenai kasus terbunuhnya keluarga Choyuna. Kita doakan saja semoga kasus ini bisa terselesaikan dan semoga ini bukan tindakan dari bunuh diri, mungkin karena hanya kecelakaan saja. So, jangan lupa untuk comment, like, and subscribe channel ini jika membantu kalian, dan jangan lupa untuk nonton video-video aku yang lainnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.